Sinteyong menjajaki dua asisten pelatih Persis Solo untuk bergabung staf kepelatihan Timnas U20 Indonesia. Keduanya adalah Sofi Imam Faisal dan Haryanto Prasetyo Adi Utomo. Sofi Imam merupakan pelatih fisik Persis, sementara Haryanto Prasetyo menjabat pelatih Persis U16 dan U18. Keduanya akan terbang ke Turki untuk mengikuti masa percobaan sebagai asisten pelatih Timnas U20 Indonesia. Di sana, Sofi Imam dan Haryanto bakal diseleksi Sinteyong mulai 31 Oktober hingga 5 Desember 2022. Ia hanya akan mempersiapkan mental yang kuat dan beradaptasi dengan kurikulum yang telah diterapkan oleh Sinteyong. PSSI memberikan laporan kepada FIFA bahwa Kongres Luar Biasa atau KLB untuk memilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan juga anggota Komite Eksekutif atau EXO akan digelar pada 18 Maret 2023. Desakan kepada PSSI untuk segera menggelar KLB awalnya datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang dibentuk pemerintah Indonesia menyusul terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan. TGIPF dalam dokumen yang dikeluarkan pada 14 Oktober 2022 itu merekomendasikan supaya jajaran EXO PSSI termasuk Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya ratusan korban, baik meninggal maupun luka-luka, akibat peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Founder Football Institute Budi Setiawan menyampaikan 3 nama kandidat kuat Ketua Umum PSSI pengganti Muhammad Iryawan atau Iwan Bule. Ia mengatakan Menteri BUMN Republik Indonesia Erick Thohir ada di daftar teratas kandidat terkuat pemimpin PSSI. Menurutnya, Erick sudah memiliki pengalaman panjang di sepak bola sebagai petinggi klub. Nama kedua yang masuk dalam daftar kandidat kuat adalah Haritanu Sudibjo. Menurut Budi, peran Hari ditampuk kepemimpinan Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi bekal yang cukup untuk mengelola PSSI. Nama ketiga yang menurut Budi layak menjadi Ketua Umum PSSI adalah Presiden Madura United Ahsanul Kossasi. Menurutnya, Ahsanul memiliki jam terbang yang cukup untuk memimpin PSSI. Pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan meminta Sinteyong tidak ikut urusan politik PSSI setelah gonjang-ganjing kepengurusan pasca tragedi Kanjuruhan. Pelatih itu urusan teknis, tidak usah ikut politik. Itu kan ranahnya organisasi. Komentar dia di luar kewenangannya, ucap Yusuf saat dihubungi republika.co.id Senin 31 Oktober 2022. Namun Yusuf tidak tahu apa motif Sinteyong terkesan ikut membela Iwan Bule, yang menuding saat itu mantan pelatih tim nasional Korea Selatan tersebut mendapat arahan untuk melakukan aksi solidaritas. Meski demikian, lanjut Yusuf, banyak juga yang meminta pelatih berusia 52 tahun itu untuk bertahan di tim nasional Indonesia. Pasalnya, perkembangan Timnas Indonesia terlihat jelas sejak dilatih oleh Sinteyong. Dua pemain muda Borneo FC yang sebelumnya memperkuat tim nasional Indonesia U17, yakni Muhammad Kafiatur Rizky dan juga Narendra Tegar Islami, dipanggil bergabung dengan tim senior Pesut Etam pada pemusatan latihan di Yogyakarta. Kafiatur yang berposisi sebagai gelandang mengaku sempat tak percaya bisa berlatih bersama para pemain senior Borneo FC. Selain dua pemain itu, sebelumnya sudah ada beberapa nama pemain muda yang bergabung di TC Borneo, yakni Andrika Fatirrahman, kiper timnas U17 dan Alfahrezi Buffon, kapten tim Elite Pro Academy U18. Borneo FC menggelar TC di Yogyakarta mulai 26 Oktober sampai 19 November mendatang, dengan sejumlah agenda termasuk menjalani 4 pertandingan uji coba dengan tim-tim lain. Berdasarkan hasil survei Football Institute, koresponden nampak setuju dengan kebijakan naturalisasi di timnas senior Indonesia dan tim U20 Indonesia. Dengan rincian sangat tidak setuju 6,6%, tidak setuju 15,7%, netral 17,7%, setuju 49,7%, dan sangat tidak setuju 10,3%. Untuk yang sepakat dengan naturalisasi di tim besutan Sinteyong demi alasan presentasi. Timnas senior Indonesia sendiri diketahui tengah memproses naturalisasi dari 3 pemain keturunan. Mereka adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama. Sementara timnas U20 Indonesia juga sedang memproses naturalisasi. Baru 2 nama yang sudah diumumkan. Keduanya adalah Iver Jenner dan juga Justin Hubner.
Timnas Thailand terancam kehilangan 3 pemain penting kala menjalani Piala AFF 2022. 3 pemain tersebut yakni Chanatip Songkrasin, Supachak Sharukhat, dan Jawad Ferechat. Akan tetapi Alexander Polking menegaskan bahwa pihaknya tetap berusaha untuk mendatangkan Supachak Sharukhat dan kawan-kawan. Rumor itu mungkin benar, kata Polking, namun semuanya belum dikonfirmasi. Apabila ketiganya benar-benar absen, tentu hal ini menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia dan Thailand berada di grup yang sama, yakni grup A. Timnas Indonesia U20 dijadwalkan akan melakoni pertandingan uji coba sebanyak 2 kali melawan Moldova, yakni pada Selasa 1 November dan juga Jumat 4 November. Pertandingan pertama Indonesia versus Moldova akan digelar di Antalya, Turki pada Selasa 1 November malam mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Siaran langsung pertandingan bisa disaksikan melalui stasiun televisi ANTV. Sebelumnya, Timnas Indonesia U20 sudah melakoni 2 pertandingan uji coba selama menjalani pemusatan latihan atau TC di Turki. Pemain Timnas Indonesia U20 Doni Tripamungkas pun berharap timnya bisa tampil lebih kompak lagi saat menghadapi Moldova U20. Kami semua akan berusaha lagi supaya lebih baik lagi ke depan. Komunikasi di lapangan kami akan perbaiki lagi agar kami bermain lebih oke dan juga kompak, kata Doni Tripamungkas dikutip dari laman PSSI. Moldova U20 bakal membawa 20 pemain untuk menghadapi Timnas Indonesia U20 pada laga uji coba di Turki. Para pemain yang diboyong Moldova untuk menghadapi Timnas Indonesia U20 merupakan kelahiran 2003 sampai 2004. Mereka juga memboyong sejumlah nama pemain yang berkarir di luar negeri, termasuk 2 pemain di tim muda Sheriff Tiraspol. Kedua pemain tim papan atas Moldova tersebut adalah Nikolai Kowalski dan Vladislav Koli. Namun Kowalski dan juga Koli masih bermain di tim muda Sheriff Tiraspol. Sheriff merupakan juara Superliga Moldova musim lalu. Mereka kini menjadi wakil Moldova untuk mentas di Liga Europe. Pekan lalu tim berjulukan The Yellow Blacks kalah 0-3 dari Manchester United pada matchday kelima babak penyisihan grup E Liga Europe. Lembaga survei sepak bola Football Institute mengungkapkan mayoritas publik menyatakan tidak setuju Liga 1 disiarkan malam hari. Dalam paparan survei persepsi fans sepak bola nasional terhadap kondisi sepak bola nasional, Senin 31 Oktober, Football Institute menyatakan sebagian besar masyarakat cenderung setuju pertandingan Liga 1 digelar pada sore hari. Budi mengambil data 1.200 responden yang termasuk dalam kategori supporter klub sepak bola. Budi juga menyoroti jam tayang ideal pertandingan sepak bola. Dalam hasil survei, mayoritas responden ingin menyaksikan Liga Indonesia pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 48,7% memilih pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian, 25,9% ingin pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, 17,6% pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, dan hanya 4,4% yang memilih pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, kata Budi. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.